Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Kita bersyukur kita ada di penghujung bulan Juli tahun 2021. Oleh karena itu saudara, di penghujung bulan ini saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan yang saya percayai akan terus memberikan kekuatan bagi kita semua. Namun sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk penjagaan-Mu dan penyertaan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk Engkau terus menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu akan memberikan kami petunjuk di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hamba yang berkata-kata, hamba percaya Engkau akan memberikan hamba kemampuan, hikmat untuk menyampaikan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Filipi pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Sungguh dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua di saat ini lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur firman terus diberikan bagi kita karena Tuhan mau kehidupan saudara dan saya, orang-orang yang sudah menerima firman, hendaklah hidup kita harus berbeda dari orang pada umumnya atau orang dunia pada umumnya. Karena kalau kita baca dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata bagi kita demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itu berarti bahwa kehidupan kita orang Kristen, kita harus berbeda dari orang dunia pada umumnya. Berbedanya apa? Mungkin kita sama punya rambut, punya muka yang sempurna, ada hidung, mata dan sebagainya. Tetapi berbeda di sini artinya sifat kita, nature kita harus berbeda dari orang dunia pada umumnya. Apalagi saudara dan saya yang sudah menerima roh yang baru, roh Kristus yang ada di dalam hidup kita ini. Roh itulah yang memampukan saudara dan saya memiliki satu kehidupan yang berbeda dari orang dunia pada umumnya. Nah, oleh karena itu saudara, pada bacaan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Paulus menasehati jemaat yang ada di Filipi, orang-orang yang sudah menerima kebenaran firman. Paulus mengingatkan mereka agar Kristus yang telah mereka terima, yang telah mereka percayai, yang sudah disampaikan Paulus bagi mereka, Paulus mau agar Kristus yang ada di dalam hidup mereka, Kristus itulah yang harus termanifestasi melalui seluruh sikap hidup tingkah laku mereka dari hari ke hari. Makanya dia katakan pada ayatnya yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Artinya Paulus mau katakan kepada mereka bahwa kalau mereka melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan mereka untuk menjalani hari-hari hidup mereka, hendaklah mereka tidak boleh menjadi orang Kristen yang suka bersungut-sungut. Nah saudara, tanpa kita sadari, terkadang firman ada di dalam hidup kita, roh kita sudah menjadi baru. Kristus yang ada di dalam hidup kita ini memampukan kita untuk hidup berkemenangan. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen di dalam menjalani hari-hari hidupnya, dia suka berbantah-bantah, artinya dia suka bersungut-sungut dengan apa yang ia alami. Kalau situasi baik, dia katakan Tuhan itu baik. Kalau situasi itu tidak mengenakan, dia akan bertanya-tanya, di mana kau Tuhan? Apakah kau tidak melihat penderitaanku? Apalagi kita lihat sekarang situasi dan kondisi pandemi COVID seperti ini. Kita lihat virus yang terus ada di dalam kehidupan kita.
yang seolah-olah membuat kita hidup dalam ketakutan di dalam perjalanan hidup kita. Nah, orang lalu bertanya-tanya, kapan Tuhan COVID ini selesai? Kapan Tuhan kami bisa berkumpul kembali? Kami bisa bekerja kembali? Kami bisa melakukan aktivitas kami kembali? Nah, orang bertanya-tanya dengan hal yang demikian. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, Paulus berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Artinya, Kristus yang ada di dalam hidup kita itu harus bisa termanifestasi keluar supaya kita bisa mempengaruhi situasi dan keadaan di mana kita berada. Bukan sebaliknya, bukan situasi dan keadaan yang mempengaruhi hidup kita. Sekarang kita lihat seolah-olah kematian itu sudah dekat dengan semua orang. Orang mendengarkan kabar duka di sana sini. Banyak orang harus mati dan terpanggil di dalam kehidupan mereka. Nah, ini membuat banyak orang menjadi hidup ketakutan bahwa dunia sudah semakin susah, dunia sudah semakin gelap. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, apapun situasi kondisi yang kita alami, ingat seperti apa kata Paulus, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Situasi kondisi kita boleh susah, situasi kondisi kita boleh ada di dalam kegelapan, tapi janganlah pernah kita tawar hati di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita hidup menjadi orang-orang yang berkemenangan. Karena apa? Kristus yang ada di dalam hidup kita, roh kita yang baru itulah yang memampukan saudara dan saya untuk hidup berkemenangan di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang tidak mengenakan. Nah, inilah yang kita lihat Paulus berkata di dalam bagian kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 Paulus katakan, kami hidup bukan dari apa yang kami lihat, tapi kami hidup dari apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Artinya Paulus dia bisa katakan bahwa dia hidup bukan dari situasi keadaan yang dia lihat, tapi dia hidup dari Kristus yang ada di dalam hidupnya. Rohnya yang baru, dia hidup dari situ. Itulah yang membuat sehingga apapun situasi kondisi yang dialami oleh Paulus, itu tidak membuat dia menjadi goyah. Nah, saudara dan saya, kalau kita mengerti, kita memahami tentang roh kita yang baru yang ada di dalam hidup kita, yang terus kita dewasakan lewat kebenaran-kebenaran firman yang kita dengar membangun rohani kita. Itulah yang membuat sehingga apapun situasi yang kita alami, apapun keadaan yang kita alami, tidak akan pernah membuat kita tawar hati, tidak akan pernah membuat kita bersungut-sungut. Tetapi di tengah situasi kondisi yang ada, kita mampu melihat Tuhan yang kita percayai. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus. Makanya ayatnya yang ke-15 Paulus katakan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, kalau mereka tidak hidup bersungut-sungut, tidak hidup berbantah-bantah, tapi mereka bisa mengekspresikan atau Kristus yang ada di dalam hidup mereka itu termanifestasi keluar, maka mereka lebih daripada bintang-bintang itu juga. Cahaya mereka, kehidupan mereka itu bisa mempengaruhi banyak orang. Kehidupan mereka bisa memberkati banyak orang. Nah, oleh karena itu saudara belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Bagi kita di saat ini, saya ingin mengajak saudara dan saya, ingat roh Kristus yang ada di dalam hidup kita. Roh kita yang baru itulah harus membuat kita tidak bersungut-sungut, tetapi kita mampu bersyukur di dalam segala hal, sehingga kita akan bisa seperti bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Ingat saudara, Allah bekerja dalam hidup kita, orang percaya, bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam hidup kita keluar. Nah, oleh karena itu kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam kehidupan kita inilah yang mempengaruhi apa yang ada di luar. Hari ini mungkin saudara ada sementara kena sakit penyakit. Saya katakan kepada saudara, jangan pernah kau berputus asa. Kristus yang ada di dalam hidupmu, itulah yang memberikan kekuatan kepadamu.
Ketika hari ini engkau ada di dalam berbagai macam kekurangan, karena engkau kehilangan pekerjaan, karena engkau terlilit hutang, karena engkau tidak memiliki keuangan, saya katakan kepada engkau, Kristus yang ada di dalam hidupmu itu, engkau dewasakan, bangun terus hidupmu di dalam Tuhan, supaya kekuranganmu itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Apapun susahmu itu akan diselesaikan oleh Tuhan, karena kita adalah orang yang sudah diberkati. Kita bukan orang yang belum diberkati. Berkat itu sudah menjadi bagian hidup kita. Masalahnya cuman karena kita tidak membangun percaya kita kepada Tuhan. Itu yang membuat sehingga berkat yang sudah diberikan bagi kita belum kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau saudara terus membangun percaya saudara dengan Kristus, maka engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam hidupmu. Situasi keadaan yang kau lihat itu tidak akan pernah mempengaruhi hidupmu, bahkan iman percayamu kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak hidup bersungut-sungut? Kalau saudara mau supaya saudara dapat menjalani hari-hari hidupmu sehingga engkau tidak bersungut-sungut, yang harus saudara lakukan adalah yang pertama, saudara harus membangun fokus saudara yang benar. Kemana saudara berfokus? Apakah kau berfokus kepada Tuhan, atau kau berfokus kepada masalah dan keadaan yang sementara terjadi? Bangun fokus kita yang benar. Saya katakan bagi saudara, bangun terus fokus kita kepada Tuhan. Situasi keadaan kita boleh sulit, situasi keadaan kita boleh menakutkan, tapi bangun fokus kita terus kepada Tuhan. Yang kedua, kalau saudara mau supaya saudara hidup tidak bersungut-sungut, kekristenanmu haruslah diupdate dan diupgrade. Kekristenan saudara itu tidak boleh tinggal begitu saja. Artinya saudara tidak boleh puas menjadi yang penting saya jadi orang Kristen, saya tidak pindah kemana-mana, saya tetap ada di dalam gereja, saya tetap ada melayani Tuhan, saya tetap bisa membaca Alkitab dan lain sebagainya. Saya katakan kepada saudara, kekristenan seperti itu tidaklah cukup bagi saudara. Tetapi saudara harus mengupdate dan mengupgrade kekristenan saudara dengan cara saudara harus punya kerinduan untuk terus mau membangun hidupmu di dalam Tuhan. Engkau mau untuk terus engkau mengalami atau memiliki pengenalan kepada Tuhan yang engkau sembah, sehingga ketika kerinduan itu ada pada kita, maka lama-kelamaan dengan berjalannya waktu kita akan memiliki kekristenan yang berubah. Dengan contoh, kalau dulu saudara jadi orang Kristen yang suka bersungut-sungut, tapi ketika firman itu engkau terus bangun hidupmu di dalam Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka engkau tidak akan lagi jadi orang Kristen yang bersungut-sungut. Kalau mungkin dulu engkau orang yang mudah khawatir, tapi karena ada firman dalam hidupmu yang sudah membawa engkau mengerti tentang Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, melihat jalan-jalan Tuhan, maka engkau tidak lagi khawatir dengan hidupmu. Dan itu akan mengalami banyak hal dalam hidup kita. Itulah makanya kita semua sebagai orang Kristen, mari kita mengupdate dan mengupgrade kekristenan kita dari saat ke saat. Dengan cara, saudara harus suka akan firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang tersuka dengar firman Tuhan. Saudara harus suka dengar firman Tuhan. Hati-hati, pintu gereja sekarang banyak yang tertutup karena situasi dan keadaan yang kita alami. Tapi itu jangan membuat engkau menjadi orang Kristen yang akhirnya mengambil kesempatan untuk santai-santai, untuk bisa berekreasi dengan keluarga. Engkau mengambil kesempatan ini untuk engkau bisa tidur seharian sampai siang. Tetapi pakailah kesempatan ini untuk terus bangun hidupmu dengan Tuhan, supaya roh Kristus yang ada di dalam hidupmu itu akan terus bertumbuh menjadi dewasa, sehingga engkau akan mampu melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi orang Kristen yang kuat. Engkau tidak lemah, tapi engkau akan mampu bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau engkau mau supaya hidupmu tidaklah menjadi orang Kristen yang suka bersungut-sungut, supaya engkau tidak jadi orang Kristen yang suka bersungut-sungut, maka yang ketiga yang harus saudara lakukan adalah jangan pernah tawar hati. Hati-hati saudara, Tuhan tidak suka dengan orang yang suka tawar hati. Tanda kita tawar hati adalah kita merasa sedih, kita merasa putus asa dengan situasi keadaan yang kita alami. Seperti bagian kebenaran firman Tuhan, Tera ayahnya Abraham,
dia menjadi orang Kristen yang tawar hati. Karena apa saudara? Karena anaknya Haran mati. Akhirnya rencana dia berjalan dengan keluarganya ke Kanaan, dia akhirnya stop di Haran. Karena dia mengingat anaknya yang mati sampai dia pun mati di Haran. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dia memakai Abraham, makanya dia katakan, keluar, tinggalkan sanak saudaramu, keluargamu, dan pergi ke tempat yang akan kutunjuk kepadamu. Itu berarti Tuhan mau Abraham itu harus terus melanjutkan perjalanan. Jangan kayak Terah ayahnya yang hidupnya tawar hati. Saudara, keadaan situasi kita boleh sulit. Jangan pernah kita tawar hati supaya kita tidak bersungut-sungut. Nah, oleh karena itu saya percaya memasuki bulan yang baru nanti. Di bulan yang berikutnya saya percaya kekuatan akan terus Tuhan berikan bagi saudara yang mau terus terhubung dengan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan firman-firman ini akan memberikan kekuatan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati semua pemirsa Klavos yang berbahagia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang terus Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kebenaran yang terus Kau singkapkan dalam hidup kami. Kami ingin membangun manusia roh kami agar terus menjadi dewasa. Kami rindu untuk kami memiliki pengenalan yang sungguh kepada Allah. Sehingga kami tidak hidup menjadi orang Kristen yang sama pada orang dunia pada umumnya. Tapi kami akan mengalami suatu kehidupan kekristenan yang lain. Di mana kami mampu hidup menyatakan Kristus dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga seperti apa kata firman Tuhan, kami akan seperti bintang-bintang yang bercahaya di dunia ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, mampukan kami semua. Kami bersyukur kami ada di penghujung bulan ini. Semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami percaya penyertaan, penjagaan Tuhan akan terus nyatakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa bagi semua pemirsa Klavos, diberkatilah seluruh kehidupan mereka. Apapun situasi keadaan mereka sekarang, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan, mereka diangkat dari segala hal yang membuat mereka menjadi putus asa dan tawar hati. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit dipulihkan dan yang ada di dalam duka cita, ada di dalam tawar hati, ada di dalam kekhawatiran, dikuatkan oleh Tuhan selalu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.